Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Widyasningrum dan rekan saya Ernestiana Kebabu. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul aspek keperilakuan pada pengambil keputusan dan para pengambil keputusan. Dalam presentasi kali ini pembahasan dalam bab 1 terdiri dari dilema bisnis, bab 2 proses pengambilan keputusan, bab 3 cara pengambilan keputusan dalam organisasi, bab 4 keperilakuan dalam pengambilan keputusan, bab 5 asumsi keperilakuan oleh pendatang baru versus oleh pakar, bab 6 peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir bab 7 peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama dilema bisnis. Dilema bisnis. Dilema adalah situasi sulit yang mengharuskan seseorang untuk menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang keduanya sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Dilema bisnis adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya. Para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis mereka. Seperti contohnya, PT Kertas Karton selalu mengalami kemungkinan terjadinya persaingan ketat karena potensi kapasitas yang berlebihan. Kapasitas berlebihan ini menyebabkan kompetisi untuk pemesanan dalam jumlah besar menjadi tajam. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan terdiri dari yang pertama, singkirkan rasa takut salah karena ketakutan untuk berbuat salah adalah hal manusiawi dan identifikasi masalah yang terjadi. Yang kedua, gunakan informasi dan data saat memutuskan dan didiskusikan masalah dengan orang yang tepat. Yang ketiga, tetapkan tenggat waktu pengambilan keputusan dan hadapi apapun risiko yang terjadi. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Keputusan dalam organisasi terdiri atas 3 langkah. Yang pertama, menetapkan sasaran dan menentukan persoalan. Yang kedua, mengembangkan alternatif dan mengevaluasi alternatif. Yang ketiga, memilih satu alternatif dan melaksanakan keputusan. Yang keempat, hasil penelitian. Asumsi keperilakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Asumsi keperilakuan dalam pengambilan keputusan organisasi dilihat dari perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan dan dilihat juga dari individu dan kelompok yang bertindak sebagai pengambilan keputusan dan pemecahan masalah seperti yang pertama, perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Perusahaan dapat menjawab sebagai unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seseorang individu. Masalah keputusan individu yang dapat dihadapi perusahaan begitu banyak dan kompleks. Masalah tersebut seringkali melibatkan lebih dari satu departemen atau aktivitas tertentu. Yang berikut, pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Topik lainnya dan kontroversial adalah apakah keputusan tersebut sebaiknya didasarkan pada konsensus atau aturan yang sesuai. Konsensus dalam konteks pengambilan keputusan didefinisikan sebagai kesepakatan semua anggota kelompok dalam pilihan keputusan. Selanjutnya dibacakan oleh teman Fadila. Yang kelima, pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus pakar.
Pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus para pakar untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data, peneliti membagi tugas analisis keuangan dalam 3 komponen. Yang pertama, pengujian informasi. Pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan yang dipertimbangkan lebih lanjut hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas yang mana keputusan tersebut harus dilaksanakan. Yang kedua, pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan selama proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam merumuskan hipotesis, mengembangkan petunjuk dalam rumusan keputusan akhir, dan dalam penyusun ringkasan-ringkasan temuan. Yang terakhir, integritas pengamatan dan temuan. Integritas melibatkan pengelompokan atas pengamatan baik berdasarkan hubungan, sebab akibat maupun berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Ketika mengintegritaskan pengamatan dan temuan, para pendatang baru menghubungkan temuan yang dapat menjelaskan satu sama lain dan mengabaikan yang tidak perlu. Yang keenam, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode yang mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, dan serta meneruskan informasi. Individu dengan jenis kepribadian yang sama dapat memiliki gaya kognitif yang berbeda. Dalam suatu pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan memengaruhi dampak dari informasi akuntansi yang ada. Toleransi terhadap ambiguitas mengukur sampai pada tingkatan mana individu merasa terancam oleh ambiguitas dalam situasi pengambilan keputusan, dan bagaimana ambiguitas memengaruhi kepercayaannya dalam keputusan tersebut. Yang ketujuh, peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan definisi keputusan, manajemen memengaruhi kejadian atau tindakan masa depan. Keputusan tersebut dapat mempengaruhi hanya satu peristiwa masa depan atau mempengaruhi hanya satu peristiwa. Yang ketujuh adalah peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan definisinya, keputusan manajemen memengaruhi kejadian atau tindakan masa depan. Keputusan tersebut dapat memengaruhi hanya satu peristiwa masa depan atau memengaruhi semua kejadian atau tindakan setelah keputusan itu dibuat. Tidak ada kejadian atau tindakan yang dapat diubah oleh suatu keputusan ketika kejadian tindakan tersebut telah selesai. Oleh karena pengambilan keputusan dan informasi mengenai hasil kinerja akuntansi fokus pada periode waktu yang berbeda, maka itu hanya dikaitkan oleh sejumlah fakta bahwa proses pengambilan keputusan menggunakan data akuntansi tertentu yang 22 dimodifikasi selain informasi non-keuangan. Menurut Hopwood, informasi akuntansi dapat menyediakan beberapa stimulus, yang mana masalah dan peluang dikenali dan didefinisikan tindakan alternatif diisolasi dan konsekuensinya dan dijelaskan memainkan peranan dan analisis serta penilaian alternatif. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.